Ini kan ngomongin duniawi nih kan. Kadang duniawi ya saya sendiri juga ngerasa masih belum puas-puas gitu. Akhirnya terkadang kita kerja bagai kuda. Jadi overworking gitu, Bib. Overworking. Buat ngejar dunia gitu, ngejar dunia. Walaupun sekarang saya sadar gitu kerja saya itu kan sekarang udah ibadah karena saya udah punya keluarga, punya anak, punya istri, itu buat dia. Cuman tetap aja duniawi itu kan sebenarnya ya. Poh, lo ini kuliah di 3 kampus yang berbeda. Iya. Nggak ada yang lulus, Bib. Tiga-tiganya. Saya kira 3-tiganya justru karena hebat jadi di 3 tempat. Tapi Enggak. beda-beda jurusan. Beda jurusan. Jurusan Iya. apa aja? Yang pertama itu PR. PR lo komunikasi ya, public ya, relation. komunikasi. Yang kedua hukum. Yang ketiga ekonomi. Kenapa jauh-jauh banget gitu, Bu? Ya enggak, karena lagi PR kenapa? Kenapa pilih PR? ya dulu senang ilmu komunikasi lah, jadi lulus SMA udah ambil komunikasi gitu ya kan. Terus lagi asik-asik kuliah, kerja tuh, sempat kerja di bank, Bib. Oh, kerja di bank. Setelah kuliah PR tuh. Iya, lagi kuliah, sambil kuliah kerja di bank, kuliahnya berantakan. Akhirnya Berhenti, terus berhenti kerja. Kuliah lagi. Ambil hukum. Lagi asik-asik kuliah, stand up. Ekonomi kapan tuh? Di Jogja. Setelah stand up. Setelah stand up, waktu itu Viko juara 2, saya kan gagal di minggu kedua. Dia sibuk tuh kemana-mana, saya di rumah doang daripada ngeliatin adek kerja ya kan. Mending saya kuliah di Jogja. Daripada kita iri. Iya, daripada. Udah saya akhirnya kuliah di Jogja, ngambil ekonomi. Masih kuliah malah ada film apa, udah nikah, udah. Selesai. Memang Selesai. pernikahan itu menyelesaikan segala Masalah. Bu, Mas, kalau rasanya ini, Bu, rasanya kalah sama adik tuh gimana, Bu? Kalah sama adek tuh rasanya. Soalnya apa? Gue kan kayak gue tuh ngelihat kakak gue aja sukses itu iri. Dulu kakak gue tuh penulis. Sebelum gue masih bisa nulis, itu aja udah iri gitu. Kalah sama kakak aja udah berat rasanya. Kalah sama adek ya. Waktu itu apa ya? Cuma nyesel aja gitu, kenapa nggak lucu ya. Cuman yang jadi masalah tuh ini kalau di rumah gitu ada perasaan gimana ya? Dibandingin. Bukan dibandingin sih enggak, orang tua tuh enggak gimana-gimana. Sayanya yang ada perasaan, wah umur 19 tahun udah punya ini, punya itu gitu. Tapi ini enggak sih, Bu? Lo relate nggak kalau anak muda tuh emang sekarang tuh lagi salah satu goalsnya tuh kaya. Menurut lo ini nggak penting nggak? Penting kalau. Penting. Tapi kan harta bukan segalanya. 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 Oke, kita coba cek. Iya. Tes ya. Gua ada pertanyaan-pertanyaan. Pertama, punya motor lunas atau mobil tapi kredit? Mobil tapi lunas. Nggak bisa. Pertanyaannya kan motor kredit. Motor lunas. Motor lunas atau mobil kredit? Aduh. Lo pernah kredit nggak? Saya tuh nggak bisa kredit, Bib. Kenapa? Jadi masalah terbesar saya di hidup ini itu. Saya nggak punya slip gaji. Jadi terpaksa beli mobil cash, beli rumah cash. Jadi pusing nih. Nah itu. Iya, tapi kalau saya suruh motor lunas apa mobil kredit, ya mobil lah kredit. Kredit ya? Iya. Iya, gue juga tuh ibu gue bilang gitu. Kalau bisa jangan kredit. Kayak ngontrak rumah aja, tuh kayak orang ngitung atap rumah. Jadi 1, 2, 3, 11, 12 sudah habis, bayar lagi. Artinya kayak gak tenang gitu. Iya. Kalau kredit. Tinggal di kontrakan atau rumah mewah tapi nyicil? Rumah mewah tapi nyicil lah, Bib. Berani bisa-bisanya ngeredit rumah mewah, berarti kan punya penghasilan. Bener. Ngapain masih ngontrak? Gue dulu juga mikir gitu, Mas. Awal-awal di Jakarta tuh nyari tuh rumah yang daripada duit gue bayar kontrakan, mending buat bayar cicilan. Sekarang udah bisa kan nih ya? Kayak rumah yang
murah gitu dan Iya. bisa dicicil dengan harga yang mirip dengan harga kita Oh, kayak ngontrak sih. bisa ya, Bib? Bisa. Nabung dulu atau ngutang buat beli handphone mewah. Ngutang. Yang Buat penting beli. mewah dulu lah. Mewah dulu ya. Mewah dulu lah. Karena dengan Iya. mewah dulu kemudian bisa cari uang buat nabung. Cari uang mungkin Iya kan? ya, mungkin. Karena sekarang tuh kan orang tuh sering melihat segala sesuatu dari tampak luarnya kan. Iya, benar. Kayak gini aja deh, nggak usah yang hal-hal duniawi, kayak ceramah aja. Itu riset-riset yang ada tuh, misalnya riset Al-Farah tahun 2019 menyebutkan good looking itu salah satu hal yang diperhatikan oleh orang untuk mengundang penceramah. Wah, bisa dong saya ya. Bisa dong. Tidak hanya good looking wajahnya, tapi maksudnya ya apa kayak mobil, datangnya naik mobil lah, enggak. Oh iya. Dan itu gue emang pernah ngerasain dulu. Jadi gue pernah ngisi ceramah di kayak sosialita Jakarta yang kaya-kaya gitu. Naik motor, gue kan kemana-mana naik motor. Nah itu akhirnya mereka kayak kurang nyaman, kurang seneng karena penceramahnya kurang keren kayaknya. Akhirnya udah nggak lanjut lagi tuh. Iya. Padahal rencananya panjang. Bib, ini kita diri sampai akhir nih. Enggak. Pindah bisa nggak ya? Bisa. ya? Ayo, Diri, kita ngobrol sana. Ada tempat duduk ada? Ada. Iya. Tempat duduk Makasih, tapi berdiri di atasnya. Nah, gimana? Enak tempat duduknya? Enak, Beb. Udah cukup? Cukup, cuman kalau duduk gini kan suasana enak gini harusnya kopi lah, gorengan gitu. Apa Ken sini? Gini. Ini jebakan duniawi, ente tadi milihnya terlalu banyak duniawi gitu jebakannya sekarang. Jadi duniawi itu kayak minum air laut. Enggak, ntar lu beneran Nggak ada nggak ada, ausnya. beneran nggak ada kopi nih. Nggak ada. Nggak ada. Nah, ini konaah merasa cukup dengan yang Allah kasih, baru ditambah. Ini ente nggak pernah puas sih. Iya sih, enak. Gini udah enak. Udah enak Kalau nih. disyukuri enak. Alhamdulillah. Ya, Cuacanya sejuk. Sejuk. Banyak pohon-pohon. hijau-hijau. Bib, kalau kita ibadah nih, Hmm. tapi untuk mengharapkan pamrih, mengharapkan sesuatu nih. Kayak misalnya saya sedekah, tapi ya Allah mudah-mudahan dilipat gandakan gitu. Berharap sesuatu dari sedekah yang kita ibadah yang kita kerjakan gitu. Pertama sih tergantung pamrihnya, Po. Hmm. Kalau pamrihnya adalah sesuatu yang memang Allah janjikan dan Allah ridhoi, ya gak ada masalah. Kayak sedekah misalnya kan. Sedekah itu dalam Al-Quran dijanjikan 700 kali lipat tambahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh. Jadi seperti buah yang tumbuh 7, setiap batangnya itu ada 7 cabang dan setiap cabangnya ada 100 buah. Artinya digantikan 700 kali lipat oleh Allah. Atau gini deh, yang paling jelas, ibadah dengan meminta pamrih surga atau meminta pamrih jauh dari neraka, itu kan karena Allah yang menjanjikannya, jadi gak ada masalah. Oh, boleh. Jadi gak ada masalah. Kemudian yang kecuali kita minta pamrih yang memang tidak dijanjikan oleh Allah. Apalagi minta pamrih yang dilarang oleh Allah. Misalnya nih, Bib, kalau di surga nanti saya minta teman saya yang di neraka dimasukin ke surga, bisa nggak? Nah, itu aneh itu. Atau teman saya yang di surga padahal ngeselin tuh, Bib, saya minta agar dimasukkan ke neraka, bisa nggak? Itu masalah. Atau minta sesuatu yang haram gitu. Pengen kaya nih. Ya. Biar kalau kaya biar bisa maksiat. Sholat Foya-foya. hajat, mohon biar judi menang. Iya, gitu, jadi nggak menang boleh, itu gitu sudah pasti Nggak sudah. boleh. Ya, Nah, ya, yang kedua tuh yang perlu diperhatikan dalam hal pamrih itu niatnya tetap utamanya itu kepada Allah gitu. Karena kalau kita niatnya ke Allah, maka semua yang Allah miliki dan Dia adalah yang Maha memiliki akan dikasih ke kita. Sama kayak doa kita tuh bukan masuk surga sebenarnya, dikumpulkan sama Nabi Muhammad. Karena kalau kumpul sama Nabi Muhammad udah pasti surga dan surganya paling tinggi.
Tapi kalau mintanya masuk surga, belum tentu di surga bareng Nabi Muhammad. Karena kan surga banyak kelasnya. Banyak kelas, ada bintang 1, bintang 2, bintang 3. Tergantung kepada itu. Nah itu, makanya Robi'ah Adawiyah, seorang spiritualis muslim yang seorang perempuan, dia bilang, gue nih pengen nih ngebakar surga dan nyiram neraka agar nggak ada lagi orang yang beribadah karena takut neraka atau ingin surga. Tapi betul-betul lillahi ta'ala, hanya untuk Allah gitu. Dan sebenarnya itu kan yang diajari Allah dalam sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidup, matiku, ibadahku, sholatku semua untuk Allah. Ya kalau sholat yang cerdas, sholatnya itu untuk Allah. Karena kalau udah bersama Allah, di dunia juga aman, di akhirat apalah. Satu ayat tahu saya. Tahu ayat. Apa ayat? Tahu. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti emang manusia harus Iya, itu benar ya. Iya benar. Ibadah kan harus ibadah. Cuman tetap berharap kalau saya. Sebenarnya gini, sebagaimana kata Syekh Nawawi Al-Bantani itu, sebagaimana rezeki itu ada yang lahir dan ada yang batin. Rezeki lahir itu ya berupa kekayaan, kesehatan. Rezeki batin itu berupa taufik dari Allah. Ketenangan kalau secara mental. Maka ibadah juga begitu. Ada ibadah-ibadah yang sifatnya ritual atau mahdoh, ada ibadah-ibadah yang sifatnya muamalah. Muamalah itu salah satu yang paling sederhana, kata Nabi, memindahkan duri yang ada di tengah jalan ke pinggir jalan itu ibadah. Saya nanti nyari duri. Enggak gitu juga. Jadi bayangin tuh pasukan, lo tahu nggak pasukan itu? Yang magnet, bau magnet iya, itu. Bau magnet. Paku gitu ya. Ya. Tapi dia dibenci, Bib. Kenapa? Sama yang naruh ranjau. Tapi kan itu artinya dia tuh, bayangin dia tuh saking nafsunya sama dunia, sampai dia gak percaya bahwa Allah bakal ngasih rezeki kepada dia, sehingga dia nebar ranjau. Padahal ketika dulu dia di dalam perut, gak usah nebar ranjau, bahkan gak usah bekerja apa-apa, Allah kasih rezeki kok. 9 bulan di perut ibunya dia tetap makan. Ngapain sampai segitunya gitu cari rezeki. Makanya kaya tuh penting. Tapi yang lebih penting setelah kaya, apa yang lo lakuin dengan kekayaan itu. Bib, tapi kalau kita, ini kan ngomongin duniawi nih kan. Kadang duniawi ya, saya sendiri juga ngerasa masih belum puas-puas gitu. Akhirnya terkadang kita kerja bagai kuda. Jadi overworking gitu, Bib. Buat ngejar dunia gitu, ngejar dunia. Walaupun sekarang saya sadar gitu, kerja saya itu kan sekarang udah ibadah karena saya udah punya keluarga, punya anak, punya istri, itu buat dia. Cuman tetap aja duniawi itu kan sebenarnya ya kan. Iya, gini. Sebenarnya dalam surat Al-Qasas ayat 73 itu Allah udah jelasin bahwa segala sesuatu itu sudah ada waktunya. Orang yang cerdas maka dia akan menempatkan segala sesuatu pada waktunya. Siang hari kata Allah itu waktunya kamu bekerja. Malam hari waktunya kamu istirahat. Maka ya udah atur tuh waktu. Ada waktu untuk kamu bekerja. Ada waktu untuk kamu bersama keluarga. Ada waktu untuk kamu bersama Allah. Ada waktu untuk kamu bersama teman-teman. Ada waktu untuk kamu main game. Semua tuh paling pas sudah ada waktunya gitu. Sebenarnya bahkan sholat tuh ngajari kita untuk tahu waktu. Makanya sholat itu sudah ada waktu yang telah ditentukan kata Allah dalam Al-Quran. Agar kita tuh bisa ngatur waktu kita. Kalau sampai sholat kerja kita nih misalnya, gara-gara kerja jadi nggak sholat zuhur misalnya karena aduh tanggung nih. Iya. Terus tahu-tahu udah asar, masih belum kelar juga, masih kerja juga gitu. Kata Habib Abu Bakar bin Salim, dia katakan begini, ngapain lu menunda sholat lu untuk urusan kerjaan yang bisa ditunda, padahal yang ngasih kerjaan itu adalah zat yang mau lu temuin saat sholat gitu. Kecuali memang nggak bisa ditunda ya, beda po. Kalau nggak bisa ditunda, maka selama masih ada waktunya, maka menyelesaikan pekerjaan tuh nggak apa-apa. Misalnya satpam nih, lagi jagain. Kalau dia maksain sholat, tinggalin, bahaya tuh. Sedangkan waktunya masih ada, boleh tuh nunda. Tapi kalau hal-hal yang bisa ditunda, ya ngapain gitu. Ntar ditunda juga rezekinya sama Allah repot juga gitu. Wah iya itu. Nanti jadi apa? Sekarang dengan gini aja deh Bu, kerjaan lu aja deh. Antara dulu sama sekarang. Dulu kerja apa? Pernah di bank. Pernah di bank. Iya. Nah sekarang stand up, syuting gitu. Kalau secara kerja kan lebih santai sekarang kan?
Iya secara sebenarnya. fisik kan. Secara fisik lebih Iya. santai sekarang. Lebih santai sekarang. Tapi kan Secara ibadah juga lebih jarang sekarang. tuh kan berarti kan belum tentu kan. Iya. Artinya kan walaupun ibadahnya lancar, kadang Allah kasih rezeki seret gitu. Walaupun cukup tetap ya, tapi seret karena maksudnya nggak lebih gitu. Karena ya Allah ingin tahu gitu ibadahnya ini ikhlas apa enggak. Artinya ya nggak usah ngukur hasil ibadah itu dengan duniawi gitu. Karena kan Nabi juga bukan orang kaya gitu. Iya. Terus kalau ada sampai orang yang gila harta gitu. Gila harta kenapa? Gila harta Jadi dia apa? hartanya Enggak, maksudnya dia udah hidupnya itu nggak bisa hidup tanpa harta gitu. Bahkan saking gilanya sama harta jadi hal-hal yang haram juga disikat gitu Iya. karena pengen menimbun harta dan kekayaan gitu. ya itu Karena kurang bersyukur kali ya. Apa? enggak, itu karena orang itu pola pandangnya sekuler gitu. Jadi pola pandangnya itu duniawi. Atau bahkan bisa jadi dia ya percaya kepada akhirat, tapi nggak pernah yakin kepada akhirat sebenarnya. Sehingga dia mau melakukan itu. Kalau dia yakin ada akhirat kan sebenarnya ya pertama ya, harta itu buat apa sih yang lebih-lebih itu? Makan kita miskin dan kaya sama-sama sepiring gitu. Yang kedua juga Lauknya beda tapi. lauknya iya, katakanlah beda lah ya. Beda. Tapi bedanya berapa sih? Iya. Sama kayak mobil gitu. Bedanya atau handphone lah. Bedanya dari satu handphone ke handphone yang lebih bagus atau yang hadir lebih baru, itu kan bedanya dikit sebenarnya. Bahkan mungkin nggak ada bedanya. Bedanya cuma di gengsinya doang. Nah, yang kedua juga ini kalau orang punya keyakinan penuh akan akhirat, maka dia justru akan bekerja bagi akhiratnya. Karena akhirat itu yang abadi. Investasi yang sejati itu kan untuk akhirat. Karena kalau investasi di dunia itu ya cuman berapa puluh tahun sih, palingnya 70, 80 tahun, mentok 100 tahun atau lebih sedikit. Tapi kalau investasi untuk akhirat, itu kan akan abadi. Gue pernah diajarin tukang mabuk. Ada temen gue tukang mabuk, dia bilang, ini tukang mabuk aja bisa ngomong gitu. Kain kafan itu gak ada sakunya, lu pernah paham gak? Pernah sadar gak? Jadi ngapain? Makanya kata Sayyidina Ali, gak usah deh ngumpulin sesuatu yang sesuatu itu kemungkinannya hanya dua ketika kamu mati. Jadi warisan atau jadi kotoran. Nggak ada tuh. Harta tuh kan kalau kita udah mati gak dibawa mati jadi warisan. Atau jadi kotoran ketika kita makan jadi kotoran. Ngapain? Nah kalau orang banyak harta katanya dihisapnya susah bener itu. Enggak juga ya, tergantung. Pada Lama akhirnya gitu lama. Dihisapnya sama-sama ada jebakannya. Kadal fakru an yakuna kufron. Kefakiran itu bisa membuat orang jadi kafir. Karena fakir, karena miskin akhirnya nyari hal-hal dengan cara yang haram. Begitu juga kekayaan. Kekayaan itu bisa membuat kita lebih mudah masuk surga karena lebih punya potensi untuk bersedekah, bantu orang lain. Iya, tapi juga lebih bisa juga menyebabkan kita masuk neraka karena ada potensi sombong. Fakir juga begitu. Potensi masuk nerakanya bisa kalau akhirnya kefakirannya membawa dia kepada kekafiran, atau potensi masuk surganya karena dengan kefakiran itu kemudian dia sabar. Jadi bedanya ya itulah kata Quran. Nabi Ayub itu menjadi mulia karena kesabarannya. Nabi Sulaiman dengan segala kekayaannya menjadi mulia karena kesyukurannya. Jadi hidup tuh gak lepas dari dua itu, sabar dan syukur. Kita mau menjadi Nabi Ayub atau Nabi Sulaiman cosplaynya. Kalau kita kaya, maka cosplaynya jadi Nabi Sulaiman dengan syukur. Kalau kita diberi ujian, miskin, sakit, dan lain sebagainya, cosplaynya jadi Nabi Ayub. Dengan kesabarannya Nabi Ayub. Saya mempraktekkan itu, Bib. Saya bersyukur punya istri kayak istri saya. Kenapa? Istri saya sabar. Nah, dan Nabi itu menariknya, itu tidak utamanya mewariskan harta. Oh berarti Nabi Muhammad waktu meninggal dia mewariskan harta atau meninggalkan harta yang banyak atau? Enggak, iya kan. Yang diwariskan itu justru adalah kemuliaan. Kemuliaan itu ya dengan ilmu, dengan akhlak dan lain sebagainya. Makanya keturunan Nabi Muhammad itu, misalnya Sayyidah Fatimah putrinya, itu adalah orang yang mewarisi akhlaknya Nabi Muhammad gitu. Sehingga banyak sekali sahabat itu menyaksikan kalau mereka melihat Sayyidah Fatimah, melihat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu-cucu Nabi itu, mereka teringat kepada Nabi. Bukan utamanya secara fisik, tapi ya karena kelakuannya itu mirip Nabi. Nah makanya itu juga
beratnya jadi Habib tuh, Iya. kita punya tugas tuh untuk sampai orang kalau ngelihat kita tuh kalau bisa ingat Nabi Muhammad gitu. Kita menjadi mulia karena beliau. Kalau kitanya nggak mulia gitu. Itulah beratnya jadi Habib. Oh gitu. Bib, saya pamit dulu ya. Kerja biar kaya, Bib. Kaya. Orang Sini dikasih nggak ada ilmu, duniawi di sini. dikasih Kopi nggak pahala. ada, keripik nggak ada. Saya harus ngejar duniawi dulu dikit nih. Duniawi. Riswo, duniawi tapi tidak sultan-sultan.